balik lagi sama aku Belinda Gunanti. Kali ini kita membahas yang serius-serius ya, biar nggak bercanda-bercanda terus, biar diseriusin juga. Nah, kali ini kita bahas tentang diagnosis atau penyebab-penyebab atau ciri-ciri awal dari penyakit diabetes, guys. Karena pentingnya ya, guys, ya kita tuh tahu kayak diagnosanya atau gejala-gejalanya itu biar ada penanganan dini dan mencegah komplikasi, guys, mencegah komplikasi yang serius. Jadi kita bisa langsung ditanganin, karena semakin serius itu semakin susah untuk ditanganinya, guys. Jadi kita udah harus waspada ya dari dini, karena penyakit itu datang dari mana aja, bisa dari turunan, bisa dari pola hidup dan lain sebagainya. Makanya kita harus menjaga kehidupan kita agar tetap sehat seperti itu, guys. Nah ya, kita langsung aja ke gejala-gejala ya. Ini ada 8 gejala dalam mengenal gejala klasik diabetes yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama ada apa sih? Yang pertama ada polidipsia atau rasa haus yang berlebihan, guys. Ini tuh salah satu gejala paling umum dari penderita diabetes ya, guys. Rasa haus berlebihan ya, atau bibir kering, terus kayak suka dehidrasi ya, itu peningkatan kadar gula menyebabkan tubuh menarik cairan dan dari jaringan sehingga mengakibatkan dehidrasi, guys. Nah, tubuh tuh merespon dehidrasi ini dengan meningkatkan rasa haus, terus membuat penderita juga merasa perlu minum lebih banyak air dari biasanya. Jadi bawaannya haus mulu, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah ya. Jadi itu tuh sebenarnya sepele, tapi itu hal yang paling umum, guys, yang dialami oleh para penderita diabetes. Jadi kalian mesti kalau misalnya udah ngerasa haus terus perlu cek nih gula darahnya ya, aman atau enggak. Lanjut, yang kedua ada poliuria atau frekuensi buang air kecil yang tinggi. Itu bakal lebih sering ya, guys, bakal lebih sering. Ini gejala lain juga yang sering muncul dari yang sering haus tadi ya, karena jadi sering minum juga kan. Jadi frekuensi buang air kecil itu juga jadi tinggi. Hal ini disebabkan juga karena tingginya kadar gula dalam darah memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring dan menyerap gula yang berlebihan, guys. Nah, ketika ginjal itu tidak mampu menyerap semuanya, kelebihan gula akan dibuang melalui urin yang menyebabkan peningkatan produksi urin dan frekuensi buang air kecil yang lebih tinggi. Jadi gulanya itu dibuang dari buang air kecil karena si ginjal tuh udah nggak kuat lagi nih menampung si gula-gula itu, guys ya. Kalau kalian pipis-pipis terus itu bukan anyang-anyangan ya. Kalau misalnya lebih sering itu bisa jadi kalian sedang mengalami gejala diabetes, makanya harus waspada. Kita lanjut ke yang ketiga, ada polifagia atau rasa lapar yang berlebihan. Nah, tadi juga kan mau minum terus, mau buang air kecil terus ya. Yang ketiga ini rasa lapar berlebihan, guys, atau kalian pengen makan terus, pengen nyemil terus. Nah, meskipun penderita diabetes mungkin makan lebih banyak dari biasanya, mereka tuh bisa lebih tetap merasa lapar. Ini juga disebut dengan yang tadi ya, polifagia, karena tubuh tuh nggak mampu memanfaatkan glukosa dalam darah secara efektif sebagai sumber energi. Sel-sel tubuh tuh merasa kekurangan energi, guys, dan mengirim sinyal lapar ke otak. Jadi kita tuh merasa tubuh kita tuh kayak ngerasanya kurang gula, kurang terus, guys, kurang gula, kurang asupan karbo dan lain sebagainya. Jadi kayak butuh makan. Jadi otak kita tuh kayak lapar seperti itu, yang meningkatkan rasa pengen makan lagi seperti itu. Lanjut, yang keempat itu penurunan berat badan yang tidak dijelaskan, guys ya. Meskipun makan banyak, minum banyak ya, penderita diabetes itu sering mengalami penurunan berat badan yang signifikan, guys, atau drastis ya. Hal ini tuh terjadi karena tubuh tuh mulai memecah lemak dan otot untuk digunakan sebagai sumber energi alternatif akibat ketidakmampuan menggunakan glukosa. Penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan ini bisa menjadi tanda penting dari diabetes, terutama tipe 1, guys. Jadi kalau misalnya kamu udah
rasa makannya banyak ya, terus minumnya banyak, minumnya cukup, makannya bahkan lebih ya, tapi bukannya naik berat badan kamu malah turun ya. Itu perlu diwaspadai guys ya. Kamu harus cepet-cepet cek ke dokter ya, perlu kontrol ya untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Nah yang kelima ini kelelahan dan lemas ya guys. Meskipun semua manusia kayaknya kelelahan dan lemas, tapi kalau misalnya penderita diabetes tuh dia lebih sering guys, lebih lemah, letih, lesu, lunglai, lebay gitu ya. Karena tubuh tuh nggak mampu mengubah glukosa menjadi energi ya. Kan ada yang bilang gula tuh sebagai sumber energi ya, tapi kalau untuk penderita diabetes tuh glukosanya kayak nggak berfungsi gitu guys di tubuh tuh. Jadi dia nggak bisa mengubah glukosa menjadi energi secara efektif. Penderita diabetes tuh sering merasa lelah dan lemas ya. Kelelahan ini tuh tidak hanya disebabkan oleh kurangnya energi, tapi juga oleh efek dehidrasi yang tadi yang di awal bilang, suka haus ya, suka kekurangan air ya, terus ngerasa haus terus, dan kerja keras ginjalnya tuh kayak ngebuang tenaga ya, membuang kelebihan gula juga dari tubuh. Nah yang keenam ya, itu ada penglihatan kabur ya. Ini bukan minus, bukan silinder guys ya. Kalau misalnya kadar gula kalian itu tinggi, dapat mempengaruhi lensa mata dan menyebabkan penglihatan kalian itu menjadi kabur ya. Kabur kemana nih? Jadi buram gitu ya. Nah ketika kadar gula darah kembali normal, gejala ini biasanya akan membaik. Jadi kalau misalnya gulanya lagi tinggi tuh kayak berkunang-kunang ya, blur ya, atau jadi tiba-tiba rabun gitu ya, rabun jauh gitu. Terus tiba-tiba normal lagi, itu berarti bukan masalah mata tapi masalah gula kalian ya. Namun kalau misalnya itu nggak segera diobatin, diabetes itu dapat menyebabkan kerusakan mata permanen ya. Bahkan ada juga yang sampai buta guys ya. Jadi kalian perlu waspada, jadi perlu segera penanganan cepat ya guys kalau untuk penyakit ini. Terus selanjutnya ada luka yang lama sembuh. Ini yang paling terkenal mungkin ya, yang paling banyak orang tahu. Kalau ciri-ciri orang diabetes itu luka-lukanya tuh susah sembuhnya gitu. Nah penderita diabetes tuh sering mengalami masalah dengan penyembuhan luka guys, emang ya, karena kadar gula darah yang tinggi itu dapat merusak saraf ya guys ya, merusak saraf dan mengganggu aliran darah ya, termasuk atau terutama ke kaki. Terus juga dia jadi menyebabkan luka, infeksi. Itu jadi sulit untuk sembuh guys, karena yang tadi ya, sarafnya tuh udah rusak guys, kerusakan saraf ya. Jadi luka, infeksi kalian tuh jadi susah sembuh. Jaringan, kan kalau misalnya kalian luka tuh itu yang memperbaiki itu jaringan-jaringan saraf. Tapi kalau untuk penderita diabetes tuh dia sarafnya udah rusak, pokoknya jadi susah lah gitu. Bahkan ada yang sampai diamputasi guys ya. Ini juga meningkatkan risiko komplikasi serius guys, seperti ulkus kaki diabetik ya, dan amputasi yang tadi aku bilang ya, fatal banget kan guys. Makanya guys ya, kita jaga kesehatan. Nah yang terakhir ini ada infeksi berulang. Penderita diabetes tuh lebih rentan terhadap infeksi, termasuk infeksi kulit, infeksi gusi, dan infeksi saluran kemih. Itu tuh lebih sering terjadi di penderita diabetes dan kayak sering terulang gitu guys ya. Kalau misalnya kita orang normal kayak cuma sekali habis itu udah ya. Kalau penderita diabetes tuh dia bisa pengulangan kayak 1 tahun berapa kali mengalami hal yang sama, infeksi tersebut gitu guys. Nah gula darah tinggi juga tuh menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri untuk berkembang biak, dan sistem kekebalan tubuh yang terganggu membuat tubuh lebih sulit untuk melawan infeksi. Nah jika kalian ya tahu nih ada seseorang ya, atau kalian sendiri mengalami ya gejala-gejala yang tadi guys, ini tuh penting banget untuk segera berkonsultasi dengan dokter ya, dengan profesional kesehatan ya. Nah diagnosis dini itu bisa membantu mencegah komplikasi serius dan memungkinkan penderita diabetes untuk menjalani hidup yang sehat dan produktif, untuk tidak memperparah ya guys. Nah pengelolaan diabetes biasanya melibatkan perubahan gaya hidup seperti diet sehat ya, terus olahraga teratur, dan penggunaan obat-obat sesuai dengan anjuran dokter. Kalian juga banyak diet tuh nanti, banyak kayak pantangan-pantangannya kalau buat
penderita diabetes ya. Maka dari itu jaga kesehatan ya sebelum terjadi guys, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah itu dia, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Kalian mau aku bahas apa lagi? Boleh komen di kolom komentar. Nah seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya biar kalian tuh gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bye guys!